Hambatan-hambatan apa aja jadi di koncoku selama berapa nih? Koncoku 2 bulan. selama 3 bulan ini. 3 bulan. Iya. 3 bulan koncoku ya hambatannya ya kita kan kemarin itu sempat nih di Grab belum kena di approve sama Grab buat masuk sekitar berapa bulan tuh. Itu susah banget kita ngontek orang Grab. Tapi ya begitu, gue percaya sih semua ada waktunya gitu. Kayak misal kata kayak masalah di Grab kita lama kan di approve waktu itu. Gue percayanya kalau bisnis itu jodoh-jodohan. Jadi kalau misal kata lu kayak ngebet banget, terus toh kayaknya kok sulit banget. Bukannya gue males untuk memperjuangkan sesuatu gitu. Cuman kalau kayak terlalu dipaksakan, itu berarti kayak nggak jodoh. Gitu. Kalau jodoh, rezeki, itu lu nggak usah susah-susah. Pasti ntar ada jalannya ya. Pasti ada jalannya. Kalau nggak, manusia kan nggak ditakdirkan untuk bersusah payah, harus mampus-mampusan, lalu lu dapat rezeki. Nggak pernah dibilang begitu. Yang penting lu usaha yang terbaik. Akhir dari usaha terbaik manusia adalah awal dari campur tangan Tuhan. Kalau lu udah pastikan lu usaha lakukan yang terbaik, ya udah pasrahin aja. Suka-suka lu aja deh Tuhan, kapan gua pasrah kan gitu. Ibaratnya usaha tidak mengkhianati hasil ya, Bu. Betul. Masalahnya orang itu sekarang apalagi zaman-zaman orang seusia lu lah, kurang sabar. Salah satunya juga bisnis ya gitu, harus sabar kan. Iya. Kalau misal benar. kata lu kesusu gitu, atau terburu-buru, ini gagal sekali, wah udahlah nggak bisa lah, down. Habis itu lu nggak ngapa-ngapain, akhirnya lu jadi Down. gitu kan. Ya udah makin mati bisnisnya. Tapi menurut lu anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan tipe orangnya lebih gampang nyerah atau lebih semangat? Menurut pandangan lu gimana, kok? Mungkin gue nggak banyak ketemu sama anak-anak seusia kalian, tapi lebih lemah daripada generasi-generasi tahun 80-an. Generasi, tapi menurut gue itu hal yang wajar ya. Bapak gue angkatan tahun 60-an, 70-an gitu kan. Ngomongin generasi gue, anak-anaknya itu juga bilangnya kayak, oh, lu manja banget. Gitu. Manja? Iya dong. Gue yakin bokap gue juga sama kakeknya juga begitu. Karena zaman ke zaman, segala sesuatu itu dipermudah. Makin modern lah gue ya. Makin modern, makin effortless bahasanya. Yang dulu lu mau pergi ke luar negeri, lu harus untuk tahu nih ada jadwal penerbangan apa enggak, lu harus ke travel agent. Iya. Tanya dulu, ngantri dulu, duduk dulu, nanti kopternya ketak pesen, di print, tret gitu kan. Keluar, masukin amplop, lu ke bandara segala macam. Sekarang lu cukup buka handphone lu, pencet aja, tahu-tahu lu sampai Changi. Pencet, tahu-tahu lu udah sampai di Bali misalnya gitu. Nggak berasa, lu nggak harus keluarin duit, nggak harus gesek, nggak harus masukin pin kok. Pencet nyampe. Faktor teknologi juga berarti ya, we? Teknologi gitu. Jadi itu yang juga membuat kita lebih manja menurut gua. Jadi kayak apa-apa males lah. Apa-apa ntar dulu deh gitu. Procrastinate. Menunda, sukanya menunda. Kalau bisa ntar aja deh, ngapain harus sekarang? Ngapain buru-buru? Iya. Tapi gue nggak tahu sih ke depannya, apalagi sekarang new normal gitu kan. Iya, Semua new disuruh normal. dari rumah, semua disuruh online, belajar online, apa-apa online lah. Kalau bisa nggak ketemu deh. Akan ada sesuatu yang hilang, Sesuatu yang hilang. atau misal kata nggak hilang lah, berkurang dari generasi yang sebelum-sebelumnya. Salah satunya juga gue berpikir kemampuan untuk orang atau manusia untuk bersosialisasi. Kayak generasi lu aja, gue tanya, lu pernah kirim surat nggak? Kirim surat pernah itu dulu. Pakai SMP. perangko gitu, bener-bener nggak pakai pernah, perangko. nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Habis itu Kalau surat cinta kaset pernah. masih, iya surat cinta gitu ya. Enggak, ini surat, bener-bener surat. Belum. Pakai perangko. Habis itu lu masukin ke bis surat, Oh, belum. atau kalau nggak lu bawa ke kantor pos. Nggak ngalamin kan? Belum. Gitu. Ngalamin ini nggak? Nelpon pakai telepon koin, masukin koin, masuk. Yang gopean, yang warna biru ya itu. Iya. Tahu. Berapa lama lu ngalamin? Cuman setahun 2 tahun lah itu. Tahun 2 tahun, habis itu nggak ada lagi. Yang ada kan? udah Iya. hilangin. Di kita kan itu wartel, ngalamin wartel. Warung telepon. Ngalamin kok itu yang ada teleponan biru itu satu Iya. rumah. Yang kayak gitu. 5 telepon. Kenapa gue ngomongin itu? Itu adalah upaya komunikasi. Zaman dulu untuk orang berkomunikasi, berinteraksi, itu susah.
zaman sekarang lu naksir cewek, lu tinggal lihat kenalan sama temennya, kalau enggak lihat dapet Instagramnya, Iya. gitu kan, dapet tinggal DM, kelar, nggak perlu lu susah-susah nanya nomornya lah, apalagi rumahnya di mana lah, gitu. Banyak alternatif lain sebenarnya kan kok. Betul, Misal betul. Instagram nggak ada Facebook. Betul. Facebook nggak ada apa lagi? Ada WhatsApp. Iya, lu cari nama orang aja di Google sekarang gampang banget gitu. Untuk tahu nih siapa tuh, tinggal masukin 2 suku kata namanya, apalagi ada nomor handphone, lengkap. Dia pernah jualan apa, dia pernah kena kasus apa, dia pernah bikin apa, lengkap semua di situ. Nah, kadang-kadang itu yang membuat nanti yang gue pikir generasi nantinya akan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi. Ya kita ngobrol nih, Iya. gue lihat mata lu gitu. Mungkin kalau misal kata orang yang bayangin kalau anak-anak yang sekarang sekolah langsung masuk itu udah online. Habis itu dia nggak interaksi, untuk natap mata orang siapa yang ngajarin? Untuk salaman misalnya salaman. Untuk kalau laki itu salaman gini. Iya. Itu gimana? Sekeras apa jabat tangan orang? Seberapa lebar dia senyum? Halo, siapa yang ngajarin? Bisa gitu conference. Conference itu biar bagaimanapun ada delay, ada layar yang memisahkan orang kan. Iya. Nggak live gitu. Ketika misal kata kita bilang, apa kabar? Sama halo, apa kabar? Beda banget. Dan rasanya pun juga ketika ada layar tuh kayak ada penghalang lah, kita nggak langsung berinteraksi langsung. Iya, meskipun nanti mungkin 5G, katakanlah zero latency gitu kan, tetap aja sih pasti ada something yang human touch-nya itu yang nggak ada, atau human sense lah kita bilang. Human sense-nya nggak dapet dengan teknologi pun gitu menurut gue. Nah makanya gue seneng sama generasi-generasi yang tahun 2000-an gitu kan, yang mau bekerja keras istilahnya tanpa lelah gitu kan, nggak mau instan doang. Itulah mungkin nanti yang jadi gitu. Gue kurang percaya sih kalau misal kata ada orang anak muda misalnya tadi bener-bener di rumah, Iya. kerjanya main game terus bisa sukses. Kalau dia sukses jadi pro gamer Nggak apa-apa. pasti mungkin. Tapi kalau misalnya dia sukses untuk something big gitu loh, kayaknya one in a million. Gue nggak bilang nggak ada ya, tapi one in a million lah. Gitu. Nggak bisa dijadikan profesi gitu. Kalau gamer pun ada waktunya, ada masanya. Pasti nanti ujung-ujungnya bisnis. Nggak mungkin orang jadi gamer terus dari mulai dia lahir kelas 4 udah jadi gamer terus sampai umur 40 tahun. Sulit gitu. Ada penelitiannya kok, atlet itu makin banyak aktivitas yang dia lakukan, Iya. itu akan makin lama dia bisa bertahan. Kalau ini kan cuma jari dong, mentok-mentok bacot gitu kan. Itu lebih mungkin cuman usia emasnya tuh cuman mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Tapi kalau bulu tangkis itu kan semua tuh Sampai gerak tuh. sekarang. Nah itu bisa agak lama. Menurut lu nih kan lagi COVID-19 nih kok, kedepannya nanti kita bakal kayak gimana sih kok menurut lu? Karena dengan kondisi new normal sekarang ini nih. Yang gue lihat ya, kita sedang ditransisikan untuk sesuatu. Gue cuma bisa bilang begitu, karena kedepannya bagaimana jelas gue nggak tahu. Tapi gue punya feeling, punya dugaan dong. Kita sedang dikondisikan untuk sesuatu. Conditioningnya nih sekarang, transisi nih 2020. Biasa kita kuliah apa segala macam, untuk bikin jadi online semua perlu something yang shocking gitu. Ini shocking nih, setahun lu dipaksa untuk new normal gitu, pasang pakai masker lah, online lah, segala macam. Kita lagi disiapkan untuk sesuatu ini belum tentu negatif, Iya. tapi belum tentu positif juga. Mungkin ada sebagian orang yang nurut. Kalau kayak gua nggak bilang gua menolak untuk conditioning itu, tapi kayak gua mencoba bertahan atau malah memanfaatkan kesempatan. Karena kan gua businessman nih, Iya. harus melihat peluang di setiap masalah. Benar. Kayak sekarang pandemi. Kalau lu cuman ngelihatnya kayak aduh susah, ya susah, memang benar.
Tapi coba dari susah itu, apakah semua bisnis mati? Enggak juga. Sekarang semua bilang semua kena imbasnya, semua kena dampaknya. Iya, ada loh bisnis yang mati banyak. Tapi ada juga yang bisnisnya naik omsetnya ratusan persen gitu loh. Gue sempet dengar kabar ngomongin deh toko sepeda laris. Oh iya, toko sepeda makin lama makin gitu. Iya. kemana-mana sepeda semua orang pagi-pagi. Bisnis online makanan catering online naik. Olahraga juga kok sebenarnya kok. Iya. Futsal, gitu. basket. Betul. Karena orang basicnya nggak bisa diem di rumah. Kita kan makhluk sosial. Kayak gitu. Jadi memang ada positif, selalu akan ada positif dan negatif. Iya. Dua pilihan, lu mau ngelihat yang positif, lalu lu mau lihat yang negatif. Gitu doang. Ketika lu lihat dari helikopter view, lu tinggal lihat kayak, oh ini ada yang negatif, ada yang positif. Elunya sendiri mau yang mana? Pasti maunya yang positif tuh. Kalau gue sih pribadi mau positif. Fokuskan tenaga, pikiran, perasaan ke yang positif. Tapi jangan lupa ada yang negatif juga. Ini sebagai pengingat bahwa kalau lu nggak bagaimana, nggak bagaimana tuh nggak melakukan sesuatu untuk bertahan atau untuk lebih baik, shit will happen loh, gitu. Itu aja sih. Kayak kedepannya ya kita harus terus adaptasi sih. Beradaptasi. Yang gue lihat manusia itu skill utamanya adaptasi. Kalau nggak kita adaptasi ya mati. Kita nggak bisa bertahan hidup sih jatuhnya. Nggak bisa. Iya. Benar. Bisa.